Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ingat ini, jadi anak-anak muda jangan tersinggung kalau terus dinasihati sama orang-orang tua. Itu adalah doa mereka supaya mereka juga produktif di usia tua. Kalau ditanya sama orang tua, warisan harta mungkin bisa mereka wariskan kepada anak-anak. Tapi sebetulnya ada satu warisan yang berharga, yang kekal sifatnya, nggak fana. Bukan harta yang bisa habis dalam waktu singkat. Bukan kedudukan yang satu waktu orang bisa gantikan. Warisan yang paling indah adalah kebenaran yang dihidupkan sama orang tua kita dan kita hidupkan kembali kepada sekolah formal di sekolah itu penting, tapi sekolah informal bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Halo teman-teman Facebook, apa kabarnya semua teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Gimana Papen kabarnya hari ini? Aduh, puji Tuhan, haleluya. Walaupun hujan ya di luar ya, Brenda ya. Malah kita ngelewatin genangan-genangan air yang cukup menegangkan ini. Iya. Tapi ya kita tetap harus semangat. Kita harus tetap ambil video ini, mau belajar Alkitab bersama-sama dengan teman-teman. Di segala situasi dan kondisi kita harus tetap semangat. Gitu Brenda. Sekarang kita udah login lagi di Facebook. Iya, kita harus ajak juga Hope teman-teman Channel Indonesia. login semua. Yes. Dimana Hope Channel Indonesia dulu. Televisi yang mengubah kehidupan. Betul. Okay. Ingat Brenda, kita harus ajak semua teman-teman follow apa Brenda? Follow social medianya. Betul sekali. Ada Instagram, Mhm, YouTube, mhm. Facebook. Betul Ya, sekali. Facebook benar. Dan ingat, sekarang Hope Channel Indonesia sudah tayang 24 jam loh. Kita bisa download di aplikasinya di Play Store atau App Store. Jadi teman-teman di rumah bisa terus menikmati tayangan Hope Channel Indonesia dan connect terus sama Hope Channel Indonesia 24 jam. Bayangin tuh Brenda. Kurang setia apa lagi kita nih, ya nggak sih? Aduh. Bener-bener. Jadi teman-teman daripada ngabisin waktu di rumah dengan hal-hal yang nggak berguna, mending sama kita Ini terus ya nggak? nonton kita terus. Pantengin terus tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia yang akan mengubah kehidupan Anda, terutama tayangan apa nih, Brenda? Facebook. Yes. Brenda, Ya. tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini, Brenda. Ini adalah tokoh Alkitab yang sama seperti episode sebelumnya yang kita bahas, Brenda. Masih sama. Betul sekali, tokoh yang sama. Tapi gini, walaupun tokoh yang sama, ada pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupannya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena rasanya apa ya? Nggak habis tuh waktu untuk ngomongin kehidupan dari tokoh ini. Jadi bukan cuman kalau kita tahu satu itu cuman Ya, itu terus ceritanya, berarti betul. ada yang baru lagi. Karena begini, kadang dengan tahu orangnya, kita tahu kehidupannya, ada dua hal. Satu, kita terberkati karena kita tahu cerita kehidupan. Tapi ada yang kedua nih yang agak sedikit berbahaya nih. Gue udah tahu dia, udahlah. Oke. Nggak mau dengerin lagi, Jadi nggak nanti mau begitu tahu. nanti di timeline-nya Hope Channel Indonesia yang bahas adalah tokoh yang sama, dia lagi tokohnya. Padahal belum tentu ceritanya sama dengan yang Betul. kita tahu gitu. Ada beberapa hal mungkin yang kita nggak tahu sehubungan dengan tokoh ini dan perlu kita pelajari bersama. Oke Brenda, tokoh ini adalah tokoh yang sama yang kita tahu dia mengalahkan Goliat, raksasa besar dari Filistin. Di tokoh sebelumnya, tokoh ini menggambarkan supaya kita bisa mendapatkan berkat kalau kita hidup rukun dan damai dengan teman-teman, saudara-saudara kita. Dia adalah menantunya Saul, ingat? Daud namanya. Oke. Brenda punya rasa takut nggak sih? Pasti punya lah ya, nggak mungkin kita nggak punya rasa takutnya nggak sih? Punya. Sebutin deh satu atau dua hal yang menurut Brenda ini hal yang menakutkan bagi Brenda. Takut.
kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh, oke, betul. Iya benar juga sih ya. Kadang Benar. harapan kita berbeda dengan kenyataan yang terjadi ya, Brenda ya. Betul. Terus takut apa lagi? Takut Kok dia nggak nembak aku ini enggak. ya. enggak. Takut enggak capai cita-citanya. Oke, oh betul. Anak muda emang gitu ya. Takut nggak tercapai cita-cita. Betul. Sekarang juga masih bingung. Masih bingung ya. Masih bingung. Benar, bersama dengan Tuhan nggak perlu Nggak ada bingung. kata bingung. Betul. Jangan ragu untuk melangkah. Sertakan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita, Brenda. Oke. Takut, semua orang punya rasa takut. Ada yang takut gelap, dan apalagi anak-anak kecil tuh ya. Aku di rumah kan ada bayi kami masih 2 tahun. Dia udah jago lari-lari. Jadi kalau di kamar itu lampunya dimatikan, dia dari ruang tamu ke kamar dia berhenti dulu, kayak dilihat Neo kiri kanan. dia apa lagi, dia udah tahu gitu, dia pikir ya kita perlu ajarin dia untuk nggak takut gelap, supaya dia berani. Padahal kalaupun tidur lampu selalu dimatikan dalam keadaan gelap gitu. Tapi nggak tahu kenapa begitu dia lagi main-main dilihat gelap, dia takut gelap. Dia takut suara kucing, tapi dia nggak takut kucing. Jadi kalau ada kucing dia kejar kucingnya, tapi kalau kucingnya udah mulai dia diem, dia takut. Orang-orang punya rasa takut bahkan untuk hal-hal yang aneh sekalipun, ya kan Brenda? Tapi begitulah. Jadi kita akan bahas salah satu hal yang menakutkan yang manusia sering tidak sadari, sadar atau tidak sadar, dan kadang-kadang mereka bahkan menolak untuk menyadari ketakutan tersebut. Mau tahu apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Stay tune, makanya. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind, di mana teman-teman semuanya masih login bersama-sama dengan kita. Jangan dulu log out, tetap ajak teman-temannya lagi, lebih banyak ikutin cerita kita hari ini. Ya walaupun kita udah tahu tokohnya, tapi belum tentu kayak tadi kita bilang, belum tahu cerita kelanjutannya yang akan kita bahas kali. Ya nggak Brenda? Betul. Bertepatan, aku juga ngajar di salah satu sekolah, Brenda. Terus aku bikin survei kecil-kecilan nih di anak-anak deh. Anak-anak, tuliskan beberapa hal yang membuat kalian takut, ya kan? Wah, ada yang tulis, aku takut kalau dimarahin sama papa. Oh iya bener sih ya. Bener. Siapa yang nggak takut dimarahin sama papa ya? Ada lagi yang tulis, aku takut kalau aku nggak punya teman. Oh iya bener juga nih. Beberapa dari kita mungkin merasa depresi kalau nggak ada teman, takut dikucilkan, ya kan? Kesepian, stres. Terus ada juga yang nulis segini. Oh, aku takut kalau aku nggak naik kelas. Oh iya betul lah, wajar ya. Itu. Tapi motivasinya bukan karena dapat nilai atau apa. Aku takut nggak naik kelas karena nanti aku nggak dapat hadiah dari mama papa. Wah, aduh gimana ini. Tapi begitu anak-anak. Takut nggak lulus. Sudah lulus pun takut nanti. Aduh, aku nanti kuliah di mana ya? Kalau nggak keterima gimana? Penuh dengan ketakutan. Tapi ada satu anak, cuma satu aja dia nulis. Tahu nggak dia tulis apa? Aku takut jadi tua. Hah? Bingung. Come on man, kamu masih belasan tahun. Tapi dia tulis aku takut jadi tua. Entah apa motivasinya. Tapi alasan takut itu bikin aku secara pribadi berpikir, Brenda. Oh iya, bener yang dia bilang ini. Suatu waktu kita semua, bahkan aku akan jadi tua. Sekarang aku sudah jadi orang tua. Oh iya, pernah mikir gak? Makin lama, makin tua. Ada oma opa kan di rumah kita kan, di keluarga kita. Pernah nggak mikir apa keterbatasan yang dialami sama orang tua kita, oma opa opung kita, ketika mereka sudah tua, rentan terhadap penyakit, ya kan? Ngapain susah? Itu. Terus ada lagi yang ngerasa mungkin galau terus karena apalagi yang ini ya, hidupnya jauh dari anak-anak dan cucu-cucunya ya. Tiap hari video call terus gitu ya. Begitu video call lihat cucunya, halo Brenda cucuku, wah kok opung oma tiba-tiba nangis, sedih pengen ketemu cucunya. Contohnya. Gampang stres juga. Apalagi ada yang berpikir gini, udah tua pendeta, udah bau tanah, wah
Ternyata mereka udah mikir, udah mau, mohon maaf sorry to say ya, udah pengen meninggalkan dunia ini karena mereka berpikir semakin hari semakin lama semakin dekat mereka dengan akhir kehidupan. Orang tua nih. Bener juga nih anak ini yang kasih ingat kita, aku secara pribadi bahwa iya, saya perlu takut loh kalau saya ini makin lama makin tua. Tapi perlukah kita takut, Brenda, saat kita menjadi tua? Perlu takut kita? Perlu takut? Perlu? Pelajaran kali ini kita akan belajar menjadi tua, tapi tidak perlu takut untuk menjadi tua, karena kita akan menua bersama dengan Tuhan. Dan kita akan pelajari bagaimana Daud menjadi tua bersama dengan Tuhan melalui satu pasal yang dia tulis secara khusus, pengalaman kehidupannya ketika dia menjadi tua bersama dengan Tuhan. Ibuku seorang tenaga pengajar, udah tua, sudah mau dekat pensiun. Tapi you know what? Tahu Brenda, teman-teman, dia masih naik sepeda motor setiap hari ke sekolah. Udah tua, udah oma-oma ini naik sepeda motor terus. Dan jalur yang dia tempuh untuk pergi ke sekolah itu cukup menegangkan. Jalurnya berkelok-kelok, kiri kanan itu tepian jurang, dan penerangan jarang. Jadi kalau dia pergi sekitar 5:30 pagi itu masih gelap karena sangat tertutup dengan pohon-pohon yang lebat. Jadi bisa dikatakan jalur hutan. Kalau hujan itu kita semua mikir, aduh gimana nih mama nanti akan pergi ke sekolah dan lain sebagainya. Sementara adik-adikku juga semua udah kerja, jadi mereka punya kehidupan sendiri-sendiri tanpa harus, tidak juga mengabaikan orang tua ya. Jadi bingung kadang-kadang. Tapi ibu punya kegigihan, dia harus melayani dan pergi ke sekolah setiap hari untuk lihat anak-anak didiknya. Oke, satu kali nih ya, dia pulang sekolah hujan. Karena hujan saking derasnya dia nggak bisa lihat lagi jalan, dia mau berhenti dulu. Karena dia berhenti mungkin karena dia nggak lihat, ternyata pijakan kaki itu agak terlalu jauh, jadi oleng motornya dan dia jatuh. Sampai akhirnya pinggulnya itu tidak kuat untuk menopang tubuhnya. Ya, karena tidak kuat untuk menopang tubuhnya, akhirnya ya kecelakaan sendiri ya, tidak bisa dihindarkan. Ya, terjadi kerusakan pada engsel pinggul. Dan setelah di ronsen, dokter bilang ada keretakan di dalam. Aduh, kita semua udah stres, bingung. Aduh, gimana nih? Jadi ada yang bilang, oh coba pijit dong, pijit aja di sini, pijit aja di situ. Bisa nggak? Oh, coba dipijit. Bukannya makin membaik, makin parah. Dokter bilang, ibu harus dioperasi. Wah, begitu dengar kata operasi, stres semua. Makin takut dia. Dia udah mikir, gimana nih aku udah tua. Ya? Takut ininya, takut operasinya, takut semuanya. Kita semua anak-anak kasih dukungan supaya nggak takut. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik. Ibuku sekarang udah bisa gendong cucunya. Senang ya? Tuhan baik sekali. Tapi satu kali dia bilang begini sama kami anak-anak, motor itu saya mau jual. Senang akhirnya kami semua. Kenapa? Karena motor itu kan yang membuat akhirnya ya, artinya begini, ibu itu pengen sekali melayani terus. Oke. Artinya ya kalau dia pergi melayani ya dia harus melayani dengan motor itu. Kita coba untuk terus meyakinkan dia untuk udahlah, nggak usah, kita pesenin aja lah nanti transportasi online biar pergi aman. Dia nggak mau. Tapi akhirnya begitu dia bilang, oke, motor itu akan dijual, kita semua senang banget. Terus tiba-tiba dia lanjutkan dengan kalimat, aku mau beli motor yang baru. Wah. Ya ampun. Loh, kenapa? Iya, aku mau beli motor yang agak sedikit lebih besar. Hah? Iya, lebih besar tuh lebih stabil. Wow, luar biasa. Ya, ibuku menolak untuk tua. Sepertinya dia tidak menyadari bahwa dia sudah cukup tua, tapi dia punya semangat yang mengalahkan usianya, gitu. Itulah fakta bahwa banyak orang, mereka mungkin sadar tua, tapi mereka menolak untuk menjadi tua. Ya Brenda? Yes. Dulu waktu masih kecil kita kan ingat main sama anak-anak dulu. Aku nggak tahu ya kalau Brenda zaman sekarang ya. Zamanku dulu
paling tua dari semua teman-teman sepermainan itu paling jago kayaknya. Umur berapa lo? Umur sekian. Gua paling tua. Walaupun umurnya sama nih ya, sama-sama misalnya 10 tahun misalnya, tapi beda bulan dia lebih tua, dia bangga banget. Beda berapa hari pun ngaruh. Beda banget. Dia merasa bangga banget dia paling tua. Tapi ya, begitu orang sudah tua, baru dia sadar, pengen sebetulnya muda terus ya. Kalau sekarang tuh kita nggak mau gitu kasih tahu umur kita berapa, tapi bilang tua. Betul sekali. Tapi sebetulnya Alkitab banyak sekali memberikan penjelasan kepada kita tentang berbahagianya orang-orang yang tua itu. Karena sebetulnya usia tua, rambut putih itu adalah simbol pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan pernah bilang begini, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Ini ditulis dalam kitab Yesaya nih. Aku adalah Tuhan yang memegang engkau dan mendukung engkau. Artinya, kehidupan orang tua adalah simbol dari kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup seseorang. Tanda Tuhan masih memberikan berkat kehidupan betul. Kepada kita. Jadi rambut putih yang dibilang itu mahkota, yang dicet-cet deh. Iya. Putih aja gitu ya. Tapi mungkin ya orang tua pengen terlihat si gagah ya nggak sih? Nggak ada salahnya juga. Tapi ada yang memelihara rambut putih untuk menunjukkan, Tuhan baik dalam kehidupan. Jadi ada orang yang bangga dengan rambut putih yang mereka miliki. Kenapa? Karena mereka mau menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Nih, dulu masih hitam, sampai opa oma udah putih, Tuhan tetap baik. Ya gak sih? Iya, jadi ada baiknya kita terus pantengin tayangan ini, Brenda, karena kita akan bersama-sama belajar menua bersama dengan Tuhan. Walaupun tua, kita akan happy bersama dengan Tuhan. Silakan Brenda. Tetap stay tune teman-teman semuanya. Jangan lupa terus ajak teman-teman ya buat nonton kita, agar kita semua dapat diberkati dengan tayangan ini. Kembali lagi bersama kita di Facebook What's on Your Mind. Sekarang kita masih mau membahas lebih dalam lagi tentang menua bersama Allah ya, judulnya. Betul sekali Brenda. Yes. Menua bersama Allah didampingi Raja Daud ya. Oke. Kita perlu bersyukur Brenda. Kita hidup di dunia timur ya. Dunia timur. Artinya tanpa mengecilkan dunia barat. Tapi sepertinya penghargaan kepada orang tua itu sangat tinggi sekali diberikan sama kita yang tinggal di dunia timur ya khususnya. Contoh nih, ada satu artikel yang aku baca, Richard lah, gubernur Colorado, aku nggak tahu nih tahun berapa dia menjabat. Dia pernah pidato tentang tren naiknya biaya perawatan kesehatan karena orang tua atau lansia ya, mereka tuh masuk rumah sakit, jadi membebankan biaya ke pemerintah. Tahu nggak dia bikin komentar apa, Brenda, teman-teman? Dia bilang gini, orang tua yang berusia lanjut, yang sudah mulai sakit-sakitan parah, memiliki kewajiban untuk mati aja dan disingkirkan. Ya ampun, sedih banget ya. Mau saking banyaknya lansia di tempat itu jadi beban untuk pemerintah. Kita bersyukur di sini. Sebetulnya keadaannya mungkin sama ya. Banyak orang tua, rentan terhadap penyakit, beban hidup mungkin bagi kebanyakan orang. Tapi ya baiknya di tempat kita orang tua masih dipelihara. Di Cina misalnya, sampai dengan tahun 70-an, aku nggak tahu nih sekarang kayak gimana researchnya, sampai tahun 70-an hanya satu rumah jompo. Lah, kok cuma satu? Kenapa cuma satu? Ya karena semua orang tua ada di rumah bersama dengan anak-anak. Luar biasa nggak itu? Artinya anak-anak tidak merasa terbebani, walaupun mungkin itu beban, tapi beban itu menjadi sukacita buat mereka, karena mereka menunjukkan kasih sayang, perhatian kepada orang tua mereka. Ini penting nih Brenda nih. Walaupun mungkin zaman sekarang ya banyak orang tua yang lebih toleran, sehingga mereka bilang anak-anaknya, udahlah nanti kalau udah tua kirim aja bapak ibu ke panti jompo biar nggak menyusahkan kalian. Di satu sisi mungkin pengalaman itu ada benarnya di mata orang tua ya, tapi dari segi etik dan lain sebagainya, kalau masih kuat kita dan kita diberkati Tuhan, tidak ada salahnya dan adalah keharusan bagi kita untuk
memelihara orang tua kita di masa tua mereka. Yes. Nah, bukankah itu satu keharusan yang perlu kita lakukan dan tuntutan Tuhan kepada kita? Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, Betul. supaya lanjut umurmu dan sejahtera kamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Makanya mau menua bersama dengan Tuhan, mau jadi tua kan, lanjut umur kan itu artinya tua. Hormatilah ayahmu dan ibu. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan sesungguhnya dan berkat bagi kita ketika kita menghormati orang tua. Dan kita yang telah bertumbuh menjadi tua, kita juga akan dipelihara dengan cara kita memelihara orang tua kita sebelumnya. Berarti kuncinya hari ini menghormati. Betul sekali, menghargai orang tua kita. Ya, Brenda, kita lanjut ya. Memang itulah gambaran kompleksnya menjadi tua. Ya. Seperti itu gambaran kompleksnya. Nah, di Alkitab, Daud menulis satu pasal, Mazmur 71. Brenda boleh fokus di Mazmur 71 bersama dengan teman-teman juga. Judul dari Mazmur ini adalah doa perlindungan di masa tua. Memang tidak diceritakan siapa penulis dari Mazmur 71. Biasanya itu ada awalan, misalnya Mazmur Brenda, misalnya Mazmur Dedi, Mazmur Daud. Nggak ada di sini tulis siapa penulis Mazmur 71. Tapi sepertinya para ahli Alkitab sepakat bahwa penulis dari Mazmur 71 adalah Raja Daud. Kenapa? Ada 5. Yang pertama, ayat 1-3 itu adalah pengulangan yang ditulis oleh Daud pada Mazmur 31 ayat 1-3 juga. Oke. Terus Mazmur 71 ayat 9-10 itu juga pengulangan di Mazmur 22 ayat 12. Ayat 12 dari Mazmur 71 itu ditulis lagi di Mazmur yang sebelumnya, Mazmur 70 ayat 1. Oke, kemudian Mazmur 71 ayat 13 itu sama seperti yang ditulis oleh Daud di Mazmur 35 ayat 26. Yang terakhir nih, yang kelima, Mazmur 71 ayat 18 menulis makna dari Mazmur 22 ayat 22, ayat 30 dan 31. Jadi Mazmur 71 syarat dengan pengalaman-pengalaman iman, tulisan-tulisan yang mewakili tulisan-tulisan Daud di pasal-pasal yang sebelum-sebelumnya. Pasal yang pernah dia tulis. Itu sebabnya para ahli sepakat setuju bahwa penulis Mazmur 71 adalah Daud. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Kalau kita baca keseluruhan Mazmur pasal 71, Brenda dan teman-teman, kita akan dapati formula pengalaman seperti ini. Yang pertama, dia merasa malu. Oke. Dan sepertinya rasa malunya itu diakibatkan karena keturunannya. Kita tahu, Daud banyak sekali mendapatkan malu oleh karena anak-anaknya yang tidak setia kepada Tuhan. Salah satunya adalah Absalom. Bayangin, anaknya sendiri, anaknya sendiri berusaha untuk menjatuhkan Daud dari tahtanya, bahkan sepakat untuk membunuh Daud. Daud sampai lari dari Yerusalem keluar dari kejar-kejaran anaknya sendiri. Ngeri gak sih? Orang tua mana yang pengen tua jadi kayak begini? Ada orang tua yang mau begitu tua perang sama anaknya? Gak ada dong. Tapi banyak loh orang tua yang merasa tidak damai dengan anak-anaknya ketika mereka masuki masa tua. Waduh, banyak sekali. Ada beberapa pengalaman dalam penggembalaan kita ya, kami ya, jadi pendeta. Pendeta, saya sudah tua, tolong doakan anak saya yang nggak pernah berkunjung ke rumah. Aduh, kasihan sekali. Kasihan sekali lah. Wah, jadi kita kunjungin. Nanti ditelepon anaknya, tolong boleh datang. Wah, ngapain datang ke bapak saya? Masih sibuk. Bapak saya aja begini-begini selama saya hidup. Ngapain saya tunjukkan perhatian? Oh, wow, ada yang kayak begini ya? Ada. Ada bapaknya setia, bahkan sampai tutup usia orang tuanya, entah ayah dan ibunya mereka sebagai orang tua yang setia, tapi anak-anaknya tidak menunjukkan kesetiaan, memberontak. Banyak. Berapa banyak anak-anak muda yang meninggalkan rumah dan gereja sebagai orang-orang muda yang hilang saat ini, dan jadi pergumulan bagi orang tua mereka setiap kali mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa sebelum kami menutup mata, anak-anak kami kembali kepada. Banyak, Brenda, banyak sekali. Itu sebabnya Mazmur ini Mazmur yang indah untuk direnungkan. Bukan hanya bagi orang tua yang sedang menua, tapi bagi anak-anak muda yang tidak sadar mereka satu kali waktu akan menua, dan mereka masih punya orang tua yang sedang menua. Anak-anak muda, kita perlu belajar
supaya kita tidak hilang seperti anak-anak Daud, dan kita bisa merubah sejarah kelabu di keluarga kita dengan akhir yang manis, bahwa anak-anak di keturunan keluarga kita adalah anak-anak yang menghormati, menghargai keluarga, dan setia kepada Tuhan. Bukankah ini yang Yohanes ungkapkan ya, dalam tulisannya, walaupun yang nggak ada kaitannya cerita Yohanes dengan Daud, tapi tema yang ditulis oleh Yohanes mengungkapkan kerinduan yang indah dari orang tua. Dia bilang gini, anak-anakku adalah sebuah kebahagiaan apabila aku melihat engkau tetap dalam kebenaran. Brenda, kalau ditanya sama orang tua, warisan harta mungkin bisa mereka wariskan kepada anak-anak, tapi sebetulnya ada satu warisan yang berharga, yang kekal sifatnya, nggak fana. Bukan harta yang bisa habis dalam waktu singkat. Bukan kedudukan yang satu waktu orang bisa gantikan. Warisan yang paling indah adalah kebenaran yang dihidupkan sama orang tua kita, dan kita hidupkan kembali kebenaran itu. Itu akan jadi warisan yang akan terus bertahan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Ya Brenda. Kemudian ada lagi. Yang pertama kan dia merasa malu karena tindakan anaknya Absalom. Yang berikutnya adalah dia malu karena tindakan sendiri yang menyakiti hati Tuhan. Wow. Banyak kali Daud melukai hati Tuhan. Dia sendiri ya. Ya, dia melukai hati Tuhan. Dan mungkin pengalaman yang paling kita ingat ketika dia menyakiti hati Tuhan adalah ketika dia ambil istri orang dan dia klaim itu menjadi milik dia. Daud dan Batsheba. Sampai anak hasil hubungan gelap itu, ya karena dilakukan malam-malam mungkin ya, karena kan waktu dia lihat perempuan itu udah mulai malam dia, jadi disuruh ambil perempuan itu, jadi hubungan gelap ya, malam. Jadi waktu dia ambil perempuan itu, anak hasil hubungan gelap itu mati. Wah, parah sekali ya. Tapi sebelum dia sadar dan penghukuman itu diberikan, Nabi Nathan menegur dia dengan sebuah ilustrasi ya. Ada seorang yang punya domba ya kan. Akhirnya Daud mengerti itu, dan dia tahu betapa besarnya dosa yang dia lakukan. Daud menyakiti hati. Kemudian yang berikutnya ada juga ekspresi Daud ketika dia ditentang oleh penguasa dan mengalami pengasingan. Kita sudah belajar di episode sebelumnya kan? Iya. Dia ditentang oleh ayahnya sendiri, ayah mertuanya yaitu Saul, dan dia menghadapi banyak pengasingan, kejar-kejaran. Kemudian yang tentunya yang kita paling kenal dari Daud adalah dia senang memuji Tuhan dengan permainan kecap. Daud musisi yang hebat. Betul. Musisi yang hebat. Dia mengungkapkan sukacitanya kepada Tuhan lewat permainan-permainan musik. Jadi itu sebabnya Mazmur 71 kental sekali, syarat dengan pengalaman dari Raja. Dan dia ungkapkan kerinduannya dari sejak dia masa muda sampai masa tua, dia bisa menua bersama dengan Allah. Jadi dia callback lagi pengalaman-pengalaman indah ketika dia menjadi tua. Oke. Sekalipun fakta-fakta itu menunjukkan bahwa yang benar Daud penulisnya ya, tapi buat aku yang paling penting adalah penulis Mazmur 71 ya, dalam hal ini Daud ya, adalah seseorang yang senang bergumul dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata itu adalah kunci Brenda supaya kita bisa menua dan sukses menua bersama dengan Tuhan. Oke, jadi ada 3 hal penting Brenda yang perlu kita ingat, kunci supaya kita bisa sukses menua bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ingat ya, pengetahuan akan Tuhan. Ingat tadi apa? Pengetahuan akan Tuhan. Yang kedua, pola hidup saleh. Pola hidup saleh. Yang ketiga adalah gaya hidup melayani. Ingat, yang pertama pengetahuan akan Tuhan. Yang kedua, pola hidup saleh. Yang ketiga, gaya hidup melayani. 3 hal ini terangkum dalam Mazmur pasal yang ke-71. Sudah siap? Oke. Yang pertama dulu kita bahas pengetahuan akan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang pertama Brenda dari Mazmur pasal 71. Please, boleh baca buat kita Brenda? Mazmur 71 ayat 1. Mazmur 71 ayat 1. Ya. Oke. Doa minta perlindungan di masa tua. Ayat yang pertama, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu.
Ayat kedua. Satu aja dulu. Oke, satu. Kepadamu Tuhan aku berlindung. Nggak diceritakan sejak kapan dia berlindung kepada Tuhan. Apa alasan dia berlindung kepada Tuhan? Oke? Kemudian tidak dikatakan juga apa alasan kenapa dia berlindung kepada Tuhan. Jadi artinya sepertinya Mazmur 71 ini seperti sebuah puncak kehidupan dari orang yang punya pergumulan sudah lama sekali dengan Tuhan. Sehingga ditulis kepadamu aku berlindung. Jadi kalimat ini indah sekali. Kalimat ini menegaskan kepada kita bahwa orang ini, penulis ini atau Daud, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan. Itu sebabnya dia bergumul dengan Tuhan. Wah, ini penting sekali nih. Dan ayat yang ke-17, boleh baca? Ayat 17, kalimat pertama. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Ya, sejak masih kecil. Jadi artinya dia tahu Allah yang dia sembah. Dia tahu Allah yang sedang dia gumuli. Sejak kapan, Brenda? Sejak kecil. Jadi kapan waktu yang tepat kita belajar menua sukses bersama dengan Tuhan? Sejak kita masih kecil. Sejak masih kecil kita harus belajar bergumul bersama dengan Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Jadi kesuksesan sampai masa tua tidak terjadi begitu saja. Seperti apa tadi mie instan yang sering kita makan ya. Benar. Proses dari sejak masih kecil. Dan ajaibnya pengalaman masih kecil itu menyanggupkan dia tetap terus bergumul sampai masa tua. Jadi artinya nggak pernah sedetik pun dia lupa sama Tuhan. Dia terus bergumul sama Tuhan. Tapi ketika dia lupa dan lari dari Tuhan, maka kejatuhan itu terjadi dalam kehidupan. Ayat yang pertama ya, coba perhatikan ya. Karena pengenalannya akan Tuhan sejak masa kecil itu, dia sanggup mengalami pengalaman ajaib. Lihat, Tuhan itu perlindunganku yang kuat, katanya. Ayat yang kedua, Tuhan itu juru selamatku yang adil. Ayat yang ketiga, Tuhan itu gunung batuku, tempat aku berteduh, kubu pertahanan dan keselamatanku. Kemudian ayat yang keempat, Tuhan melepaskan aku dari cengkraman orang-orang yang kejam. Ayat yang kelima, dia kasih tahu bagaimana aku bisa mengalami pengalaman itu. Aku mengalami pengalaman itu sejak aku masih muda, masih kecil. Oh, luar biasa sekali. Kita semua pasti punya pengalaman, bukan, Brenda? Sejak kita masih kecil bertumbuh, pengalaman-pengalaman yang menakjubkan bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum kita bahas beberapa pengalaman-pengalaman yang menarik dari kehidupan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind, masih bersama-sama dengan kita. Kita masih menunggu kelanjutan ceritanya. Ya, betul sekali, Brenda. Aku dibesarkan di beberapa tempat. Sebelum ke Manado, orang tua memutuskan untuk kuliah, melayani sebagai keluarga pendeta. Sebelumnya kami tinggal di Kalimantan. Di Kalimantan. Perbatasan di Kalimantan Timur, kemudian pindah lagi di perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Jadi pengalaman itu sangat menarik ya, dan mengajarkan aku banyak sekali hal. Jadi alat transportasi di tempat di mana kami ada yang umum itu jarang ada dan membutuhkan waktu yang sangat lama, mereka. Jadi sering sekali aku sama teman-temanku itu kalau ke sekolah pagi numpang sama mobil-mobil truk perusahaan, kita stop, kita naik sama-sama, nanti pulang jalan kaki, dan kami menempuh jarak berkilo-kilometer, bisa ya kurang lebih 4-5 km jarak tempuh yang biasa kami jalan. Tapi pengalaman itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang sepatu tuh udah sampai kayak minta makan gitu kan. Supaya sepatu kita tuh tahan, kita semua ikat talinya, kita gantung di leher, dan kita jalan tanpa alas kaki. Wah, enak sekali. Tapi ya kadang-kadang sampai di rumah kaki melepuh karena panas sekali. Dan yang menyenangkan adalah chit-chat sama teman-teman sepanjang perjalanan. Kemudian mampir di rumah orang yang kita nggak kenal, tapi orang-orang itu kok baik sekali ya. Mereka jamu kita, mampir dulu sini minum. Hanya air minum, tapi itu melegakan kita semua. Dan orang yang menyambut kita pun sepertinya senang banget ya melayani kita. Berarti ya buat kita. Iya banget dong.
Kemudian pernah ya pulang sekolah, rumah yang kita mau mampirin tuh tutup. Ya. Tapi kita lihat di luar ada teko sama beberapa gelas. Sepertinya dia tahu anak-anak ini pasti akan mampir dan minta minum. Walaupun kami nggak ada di rumah, tapi mereka bisa minum. Waduh, luar biasa. Ya. Jadi walaupun itu hal yang sederhana bagi orang tersebut, tapi bagi aku itu mengajarkan banyak hal bahwa begitulah cara Tuhan memelihara umat-umatnya. Begitulah cara Tuhan memelihara umat-umatnya. Bahkan sejak kita masih kecil, kita sudah diajarkan tentang kebaikan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang kita nggak kenal sekalipun. Begitulah cara Tuhan memelihara kita. Dan ingat tadi Daud, sejak kapan dia belajar itu? Sejak masih kecil. Sejak masih kecil. Jadi teman-teman, jangan terlalu banyak kita belajar hal-hal yang pelajaran dunia penting, sangat penting. Sekolah formal di sekolah itu penting, tapi sekolah informal bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Itu juga tidak boleh kita tinggalkan. Ya Brenda? Betul. Oke, ingat tadi pelajaran yang pertama tadi tentang apa Brenda? Pengenalan akan Tuhan. Sejak masih kecil, masih muda. Sekarang yang kedua, pola hidup saleh. Bolehkah Brenda dan teman-teman sorot ya ayat yang ketiga, 6 dan 14. Oke. Ini menyorot tentang sesuatu hal. Satu kata yang ditulis di situ yaitu kata continually atau terus-menerus. Aku akan terus melakukannya. Oke. Sederhananya begini. Sebuah kebiasaan adalah hal yang kita lakukan terus-menerus, bukan? Misalnya kebiasaan bohong. Kenapa sampai terjadi kebiasaan bohong? Karena mungkin dia sering melakukan hal tersebut. Sekali bohong, akan bohong terus. Oke. Apalagi kebiasaan berdoa. Sekali dia berdoa, dia suka berdoa terus. Karena dia pernah melakukannya dan jadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 3, 6 dan 14, ada kata continually dalam di Alkitab bahasa Inggris ya. Aku ambil ya. Dia bilang begini. Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Jadi katanya aku mau bersandar kepadamu. Tapi waktu dia bilang bersandar, dia nggak bilang bersandar saat itu saja. Tapi dia bilang I may continually. Artinya aku mau terus bersandar. Bukan cuma hari itu aja terus. Artinya kehidupan yang saleh itu, kehidupan yang rohani itu tercipta karena sebuah pengalaman terus-menerus dengan Tuhan. Tidak bisa tercipta hanya hari ini aja, kemarin aja, atau besok. Enggak. Terus-menerus Brenda. Ayat yang ke-6 dibilang my praise shall be continually. Aku akan terus memuji. Terus memuji kapan? Ya terus, continue terus menerus. Ayat yang ke-14 katanya I will hope continually. Aku akan terus berharap kepadamu. Nggak cuma hari ini, terus. Setelah hari ini, esok, seterusnya. Terus berharap. I may hope. I will hope continually. Jadi kita harus terus bersandar, bergantung kepada Tuhan di sepanjang masa-masa kehidupan kita. Ya. Karena itulah cara supaya kita bisa menua bersama dengan Tuhan. Dan Daud mengajarkan poin yang penting sama kita. Oke, di dalam pola hidup yang saleh itu 3 poin ini penting. Bersandar, memuji, dan berharap sama Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Itulah kunci dari Daud, dia bisa menua bersama dengan Brenda. Pengalaman itu sebetulnya adalah pengalaman yang istimewa ya. Bersandar kepada Tuhan, memuji dan berharap sama Tuhan. Dan aku ingat sama satu lagu yang biasa kita nyanyikan kalau kita di gereja ya, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Lagunya adalah baik berharap pada Yesus ya. It is so sweet to trust in Jesus. Karena sepertinya pengalaman berserah, percaya sama Yesus mengajarkan kita banyak sekali hal untuk melihat kebaikannya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kitab Mazmur ya, salah satu yang mewakili tulisan Daud adalah dengan cara begitu kita dapat mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Tapi di sisi yang lain, kita bukan saja diajarkan untuk bergantung, mengecap kebaikan Tuhan, menikmati berkat, tapi kita juga respon semua kebaikan Tuhan dengan memuji Dia. Nah, sering nggak lihat orang-orang di kumpulan-kumpulan yang memuji Tuhan dengan ekspresi yang wah luar biasa. Aku selalu takjub dengan orang-orang itu, yang nggak mikir siapa di sampingnya, tapi begitu dia memuji Tuhan seolah-olah hanya dia sama Tuhan. Iya kan? Tapi ada juga orang yang memuji Tuhan kayak nggak semangat, seolah-olah Tuhan itu nggak bikin apa-apa sama hidupnya. Jadi nyanyi, marilah bersuka cita, kita puji Tuhan. Marilah sambil garu-garu kepala. Aduh, seperti apa ya? Orang yang kehilangan pengharapan, seperti orang yang nggak punya sandaran hidup. Bagaimana kita bisa sukses menua bersama dengan Tuhan? Orang-orang yang menua bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang bersandar kepada Dia, adalah orang-orang yang terus berharap sama Dia. Mereka adalah orang-orang yang terus memuji namanya. Oke, sekarang kita ke bagian yang ketiga, bagian paling terakhir nih Brenda, gaya hidup pelayanan ya. Ingat tadi yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua hidup saleh, hidup rohani dengan cara bergantung, berharap dan memuji Dia. Sekarang yang ketiga, gaya hidup melayani untuk Tuhan. Ayat yang ke-18. Boleh dibaca Brenda ayat 18. Mazmur 71 ya. 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Sampai masa apa? Putih, masa tua dan putih rambutku. Jangan tinggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu. Dia mau bersaksi loh tentang kebaikan Tuhan. Kepada siapa? Angkatan ini, kepada siapa? Generasi sekarang ini. Orang tua ini luar biasa loh. Artinya begini, usia boleh lanjut ya. Boleh jadi orang tua kita sudah pensiun, tapi untuk terlibat dalam penyampaian kabar baik, mengajar anak-anak muda tentang kebenaran firman Tuhan, kasihnya, gak boleh pensiun. Ya nggak Brenda? Betul. Ingat ini. Jadi anak-anak muda jangan tersinggung kalau terus dinasihati sama orang-orang tua. Itu adalah doa mereka supaya mereka juga produktif di usia tua. Kan benar. Pasti. Beda dong zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Ya memang berbeda zaman dulu sama sekarang, tapi tantangannya tetap sama. Ujian iman juga sama, bukan hanya kepada orang muda dan kepada orang tua, semua level kehidupan. Jadi bersyukurlah apabila orang tua kita masih dapat dan memiliki kesempatan mengajar kita tentang makna-makna dan prinsip kebenaran kitab suci yang membuat kita sukses menua bersama dengan Tuhan. Gak banyak anak-anak muda yang menyadari hal ini dan bersyukur. Mereka selalu negatif ya, cerewet orang tua lah, terlalu tendensius orang, seolah-olah kita itu nggak punya pengalaman dan ya manusiawi mungkin ya, hal yang wajar. Tapi ingat, pelajaran ini memberikan kita apa istilahnya, penegasan, kemudian mengoreksi hal yang salah. Kita harus lihat dari sisi yang lain. Sebetulnya ini adalah hal yang sangat baik. Ini adalah penghiburan orang tua kita di masa tua, sehingga mereka nggak bosan. Mereka ternyata walaupun sudah tua masih dilibatkan. Makanya nih, Brenda dan teman-teman, kalau ada acara-acara orang muda di gereja, libatkan juga orang tua. Ajak para lansia-lansia itu. Ajak mereka main games di gereja, pasti mereka senang. Pasti mereka senang. Ajak mereka terlibat. Mereka pasti akan memberikan dukungan. Dan ingat, kalau mau panjang umur dan mau sejahtera, ya, hormati orang tua. Makanya aku selalu amazed nih ya. Kita kan sering kebaktian online nih. Ya. Amazed sekali dengan orang tua kita yang on time loh. Mau offline, mau online, on time loh. Tetap on time. Ya kan? Tapi coba deh lihat. Bahkan bukan on time kadang, before time. Betul sekali Brenda. Tapi coba lihat orang muda, bahkan aku sendiri. Kalau offline telat kan, aduh, iya soalnya macet di sana, aduh. Online nggak perlu macet-macetan loh. Tapi tetap aja telat. Ya nggak sih? Atau gini nih, pernah nggak sih lihat kayak gini? Begitu online, rapi sekali ya. Waktu offline nggak pernah pakai jas loh.
Tapi begitu online, pakainya rapi, pakai jas, pakai dasi. Wah, tapi celananya kolor. Atasan doang ya, pakai bawahannya atasnya enggak. doang. Karena kan kalau online cuma atasnya doang. Begitu berdiri, nah lo kelihatan lo, apa itu? Tapi orang tua kita ya, teladannya luar biasa. Bahkan ada nih, aku pernah melawat dulu di kampung ya sama teman-teman. Mau renungan pagi aja, tahu nggak? Mereka berpakaian seolah-olah mau kebaktian di gereja. Kita cuma pakai training, cuma pakai kaos gitu kan, jadi malu sendiri kayak kita tanya, loh, opa, om, kok pakai pakaian rapi? Kita mau kebaktian. Apakah beda kebaktian pagi dan kebaktian di gereja? Apakah Tuhan yang kamu sembah hanya suci kalau di gereja sehingga pakaian kamu kita jadi garu-garu kepala gitu? Luar biasa. Tapi kan kalau di sisi yang lain kita mikir, baik deh, Tuhan kan nggak melihat pakaian kita. Tapi kan bukankah pakaian kita adalah cermin dari hati kita? Ya nggak? Begitulah cara mereka mendidik anak-anak muda supaya anak-anak muda itu mengerti betapa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang perlu dihormati dan Tuhan yang suci. Hai, tahu nggak Musa? Umur berapa dia dipanggil? 40 tahun dia di istana, 40 tahun dia di padang belantara. Baru kemudian 40 tahun terakhir hidupnya dia mengembara dengan bangsa Israel. Artinya di usia yang ke-80 tahun Musa masih strong, masih produktif memimpin bangsa Israel. Visinya jelas. Tuhan panggil orang-orang tua juga seperti Tuhan memanggil kita yang masih muda ini. Ayo dong teman-teman. Kalau dari masih muda begini kita manja, bagaimana kita bisa menua bersama dengan Tuhan? Ya nggak Brenda? Betul. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara ini Brenda. Pembahasan kita hari ini ya dong. menarik dong. Ingat 3 hal tadi Brenda. Mau menua bersama dengan Tuhan seperti Daud menua bersama dengan Tuhan. Ada 3 tadi tips yang Daud tuliskan dalam Mazmur 71. Yang pertama pengenalannya kan Tuhan. Yang kedua pola hidup saleh ya, rohani ya. Dan yang ketiga adalah gaya hidup melayani. Dan semua itu dilakukan Daud sejak dia masih muda. Masih muda kita? Kalau saya nggak boleh mengaku muda. Teman-teman yang masih muda, manfaatkan waktu untuk terus mengenal Tuhan. Ya nggak? Betul. Ingat gaya hidup saleh, hidupkan itu. Bersandar sama Tuhan, berharap kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan yang terakhir, kunci dengan pelayanan yang tidak boleh habis, tidak boleh berhenti hanya karena usia kita sudah tua. Demikian Brenda pelajaran kita. Dan kesimpulan dari pelajaran kita, semoga Brenda dan semua teman-teman boleh terberkati dengan pembahasan kali ini. Kalau teman-teman mau request doa atau pembahasan apa di episode selanjutnya, boleh komen di semua sosial media kita Brenda. Dan ingat Brenda, kita punya 24 jam akses untuk terhubung dengan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Boleh kita berdoa Brenda? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Satu lagi pelajaran indah membahas kehidupan Daud. Kami boleh menua bersama dengan Tuhan. Banyak pergumulan dalam kehidupan Daud yang telah kami pelajari bersama-sama. Tapi Daud sukses mengunci kehidupannya sebagai orang tua yang sukses bersama dengan Tuhan. Karena dia punya tips untuk terus dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bergumul dengan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Lebih lagi Daud mengunci kehidupannya dan mengakhiri hidupnya untuk terus melayani Tuhan. Sekalipun dia tahu usianya tua, tapi dia gunakan masa tuanya untuk mendidik generasi yang ada sekarang ini. Tuhan, kami juga rindu sebagai generasi muda yang hidup pada zaman ini, belajar dari contoh teladan iman orang tua kami. Sekalipun mereka sudah tua, tapi kami percaya teladan kehidupan kesetiaan yang mereka hidupkan di usia tua mereka, boleh kami hidupkan sebagai generasi-generasi muda yang akan disiapkan menggantikan orang tua kami di dalam rumah tangga, di dalam gereja ketika kami melayani Tuhan. Berkati semua teman-teman Facebook, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, berikan roh melayani dan semangat untuk bekerja bagi Kristus. Sehingga teman-teman orang muda boleh memaknai hidup mereka bahwa hidup ini bukan untuk mereka sendiri, tapi mereka boleh membaktikan dan mendedikasikan hidup mereka bagi pelayanan Kristus. Dan ketika mereka menikmati pelayanan bersama dengan Tuhan, mereka akan menuai berkat-berkat yang limpah dalam kehidupan mereka. Pegang terus tangan mereka,
Tuhan tuntun langkah kaki mereka. Siapkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati Brenda dan semua teman-teman Facebook yang telah terhubung pada episode kali ini. Kami semoga diberkati oleh Tuhan. Mohon ampun atas salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita udah tiba di penghujung acara. Kita udah selesai doa tutup. Kita udah membahas pelajaran kita manual bersama dengan Allah. Hari ini semuanya udah selesai. Ya, kita mau log out. Ya. Tapi ingat di episode selanjutnya nggak boleh log out, harus login kembali dong. Invite sebanyak-banyaknya teman-teman biar terberkati. Betul. Oke, sampai di sini keseruan kita hari ini membahas pelajaran kita. Sampai bertemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Dadah.